Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua masih sibuk ya? Ya, mungkin kita tenang dulu sebentar. Kita akan berpikir kenapa kita ada di gereja pada hari ini. Kenapa kita ada di rumah Tuhan pada hari ini. Yang pasti hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita seperti hari-hari yang lain. Tapi saya percaya ada hari-hari memang yang khusus yang Tuhan berikan buat kita. Merasakan suatu kelebihan dalam hidup kita. Terutama para wanita yang hari ini. Tolong angkat tangan para wanita. Ibu. Ayo angkat tangan ibu-ibu. Kok malu? Ibu itu adalah suatu jabatan yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan we should be proud of it. Ya enggak? Jadi memang ibu itu bukan hanya ibu yang melahirkan, tetapi ibu juga yang bisa menjadi ibu yang menjaga dan mengasuh anak yang lain. Ibu yang memberikan spiritual bantuan kepada wanita-wanita yang lain. Jadi ibu bukan hanya ibu, tetapi ibu itu sangat luas. Dan saya sangat bangga pada hari ini bersama tim kami. Ada Yohan, ada Nina, ada Devin, ada Arista. Ada Stephen yang bilang gak usah sebut nama saya. We love all of us. Alright, thank you very much. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oke. Mari kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita. Dan kita mau bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Agung dan Maha Pengasih. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Pada pagi hari ini kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini ya Bapa. Di hari yang khusus yang telah Kau sediakan bagi kami semua di rumah-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk memberkati waktu kebersamaan kami ini dan menyegarkan kami dengan hadirat-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau menjaga kami, membimbing kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan ketika kami datang ke hadirat-Mu dan mengakui segala dosa-dosa kami, Engkau mengampuni kami. Izinkanlah kami ya Bapa untuk masuk hadirat-Mu dengan penuh sukacita dan hormat. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saat kami memulai ibadah ini, kami melepaskan segala kekhawatiran dan hal lain yang menghalangi kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami berkumpul bersama dan memusatkan hati dan pikiran kami kepadamu. Karena Engkau layak menerima pujian dari kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Dan kami juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Roh Kudus memimpin pujian, penyembahan, hingga pemberitaan firman-Mu. Agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang berdoa berkata, amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Oh yes Jesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Katakan kepada Bapa kami. Thank you Lord. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Biarkan dia masuk ke dalam hatimu karena dia sangat baik. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Alright. Sebelum kita maju masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan pujian syukur, mari salam-salaman dulu satu dengan yang lain. Berikan senyuman yang paling terbaik. Salam, ya, mari kita salam-salaman. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Bikin hari kita ada hari penuh sukacita. Tinggalkan semua problem di belakang. Problem itu always ada. Setiap saat itu always ada. Mau kita suka, mau kita undang, mau kita nggak undang, selalu ada. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, betul? Amin, amin. Kita punya Tuhan yang baik, yang sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. So, are you ready? Kita mau bilang betapa baiknya Tuhan itu. Siap. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Siap. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Siap. Angkat tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hey. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Right, right, left, left. Okay, ready? Kanan, right, left, siap. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan dengan hati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Say it. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Yes. Hosana, our life is for Him. Hosana. Ready? Ready? Ku memuji Tuhan. Hey. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Keep going. Hosana. One more time. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jump! Woo! Young people! Young people! Woo! Woo! Jump! 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 Jump!
dan kau memuliakan Tuhan. Aku memuji Tuhan. Haleluya. Yang capek boleh duduk? Kita tarik nafas dulu ya. Apalagi ibu-ibu ya. Jumping around is hard. Tetapi ketika kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita memuliakan Tuhan, itu adalah sukacita. Ketika ada sukacita di hati kita, kita pasti akan dancing around. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Jadi kita gak asal nyanyi, tapi kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Are you ready with the next? Amin. Saya dengar ada yang bilang, Tuhan kita luar biasa. Siap? Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hey, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, mari berdiri. Hai, 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 sungguh amat baik. Hai, 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 selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. twist, 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 twist for Jesus. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu bagiku. Yes, dia selalu baru. Hari berganti hari, kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Angkat jempol. Hey, Sungguh amat baik. where's your jempol? Come on. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Keep going. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yes, dia baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nak finish. Kasih setiamu Tuhan, Tuhan mau dengar suaramu. rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan. Tuhan Yesus baik. Hey. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Keep going. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey, 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 hey. Ya. Ia baik bagiku. Baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Sekarang dan selamanya.
Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk kehadiran Tuhan dan mari siapkan hati kita untuk menyembahnya lebih dalam. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Thank you Jesus. Pada pagi hari ini kita terus mau memuliakan Dia. Mau mengatakan Dia baik, 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 Dia baik. Apapun keadaan saya, Tuhan Yesus baik. Sangat baik dan sangat baik dan baik dan baik. Biarlah mulut kami terus memuji-Mu ya Bapa. Karena memang Engkau baik. Engkau luar biasa. Oh, yes, Jesus. Sweet, sweet Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh yes Lord, oh I will sing of the goodness of God. Say again, I love you, Lord.
All my life you have been so good. Every breath that I am I will sing of the goodness of God. One more time, all my life. All my life you have been all my life you have been so good. In every breath that I am I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, karena Dia baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Hati kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami sehingga hari demi hari kami menjadi makin serupa dengan Kristus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar selama 40 menit ke depan, 30-40 menit ke depan kami fokus kepada firman-Mu, kepada kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat ibu-ibu, sama ada bapak ada. Oke, puji Tuhan. Ya, thank you worship team. Haleluya, God is so good. Saudaraku, if you need interpreter, you can raise up your hand. There is a alat bisa pakai ya. Oke. Happy Mother's Day. Haleluya. Happy Mother's Day, saudaraku. Saudaraku, pagi ini apa yang saya kerjakan, saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, I have my mom is passed away ya. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya nggak bisa ngomong sama mama saya lagi, mama saya ada di surga, tapi tolong katakan kepada dia, saya mengasihi mama saya. I love my mom, ya. Oke, dan saya bisa berdoa, saya berdoa kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Hari ini saudaraku, saya mau tiba-tiba Tuhan taruh seorang yang bernama Hagar. Saya percaya bahwa seringkali kita nggak pernah dengar khotbah tentang seseorang yang namanya Hagar. Siapakah Hagar? Yang seringkali kita dengar khotbah tentang Sarah atau Abraham. Tapi hari ini kita belajar tentang seorang yang bernama Hagar. Hagar adalah budak perempuan daripada Sarah, istri daripada Abraham, yang berasal dari Mesir. Ketika Abraham mengunjungi Mesir, Raja Firaun memberikan dia seorang budak yang namanya Hagar. Oke? Dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham untuk diberkati keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tetapi setelah beberapa tahun sampai puluhan tahun Abraham menunggu dan tidak bisa memiliki anak karena Sarah itu mandul. Zaman dulu kita nggak bisa periksa yang mandul siapa, ya sekarang bisa diperiksa. Tapi zaman dulu, di zaman kedokteran waktu itu nggak tahu siapa yang mandul. Oleh karena itu Sarah mengusulkan kepada Abraham untuk diambillah Hagar menjadi selir atau istrinya. Dan akhirnya Abraham menikah, saudaraku. Beneran menikah. Dan kemudian Hagar itu hamil karena Abraham, ternyata terbukti Sarah yang mandul. Oke. Tetapi setelah Hagar itu hamil, mengandung, Hagar menjadi sombong. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa Hagar menjadi tinggi hati dan memandang rendah, look down kepada Sarah, majikannya dulu. Dan kemudian
Sarah mengadu kepada suaminya Abraham dan akhirnya Sarah diberi kuasa dan akhirnya Sarah menindas Hagar sehingga Hagar akhirnya nggak tahan kemudian melarikan diri. Itu cerita yang lain, saudaraku. Ya, nah, mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 16 ayat yang ke-13. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Hagar? Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah Eroi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku, sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi, karena ada kata Roi di situ. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudaraku, poin pertama yang saya mau ambil dari kehidupan Hagar adalah satu-satunya wanita yang memberikan nama kepada Tuhan, yaitu Eroi, yang artinya Allah yang melihat aku. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Kita tahu bahwa nama Tuhan itu menggambarkan karakter Tuhan. Jadi ada pertemuan, ada kejadian di dalam Alkitab yang kemudian orang memberikan nama, memberikan gelar kepada Tuhan yang menunjukkan karakter Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ada posternya ya. Nama-nama Tuhan. Diperkirakan nama Tuhan itu ada sekitar 50 sampai 200 nama. Kalau di alam agama Islam ada 99 nama dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Ibrani ada ratusan nama. Oke? Nah, nama Tuhan yang paling utama adalah Yahweh. Disebutkan YHWH atau Yod-He-Wav-He. Tidak ada vokal konsonannya. Hanya ada konsonan. Nah, ini disebut tetragrammaton. Kenapa? Karena tetra itu 4 dan grammar itu adalah huruf. Jadi mereka tidak pernah menyebut namanya. Kenapa? Karena orang Ibrani, orang Israel menganggap nama Yahweh itu, YHWH, itu terlalu kudus. Sehingga mereka kalau menyebutnya juga pelan-pelan, ya, dan mereka tidak berani menyebutnya, mereka lebih menyebutnya sebagai Elohim, Allah, atau Adonai, Tuhan. Nah, nama itu berarti, nama Yahweh itu artinya aku adalah aku. Ya. Nah, ada nama lain yang menggambarkan karakter Allah. Ada Elohim, Allah pencipta. Ada Adonai, Tuhan. Abraham menamai 2 nama Tuhan, yaitu El Shaddai, Allah yang perkasa, dan Jehovah Jireh, El Jireh, adalah Allah yang menyediakan ketika dia ada di gunung, kemudian Tuhan menyediakan domba untuk menggantikan Ishak sebagai korban bakaran. Daud juga pernah menamai El Rohi, artinya Tuhan adalah gembalaku. Jadi karakter Allah itu dimunculkan di dalam nama. Tetapi semua orang yang memberi nama Tuhan itu semuanya pria, laki-laki. Hagar adalah satu-satunya wanita yang memberi nama kepada Tuhan, El Roi. Jadi saudaraku, yang memberi nama, perempuan yang memberi nama Tuhan itu bukan Sarah, bukan Ribka, bukan siapa lagi, atau Maria ibu Yesus, atau Elizabeth, atau Ruth, yang notabene mereka adalah orang-orang pilihan. Tetapi seorang wanita yang diberi favor oleh Tuhan untuk memberi nama Tuhan itu Eroi, Hagar, seorang Mesir, bukan orang Israel,
dan dia seorang budak. Saudara bisa melihat bahwa ini sesuatu yang amazing. Karena apa? Karena seorang budak itu pada zaman itu dianggap sebagai aset. Mereka tidak dianggap sebagai pribadi. Mereka tidak dianggap sebagai seseorang, bahkan mungkin pembantu zaman sekarang. Kalau di Indonesia kita bisa lihat itu posisi kedudukannya jauh lebih tinggi, lebih dihargai daripada budak pada zaman itu. Bahkan ketika Sarai memberikan Hagar kepada Abraham, Sarah itu datang kepada Abraham dan tanya, aku mau kasih Hagar, hambaku. Mungkin Tuhan tidak memberikan aku anak, mungkin dari Hagar Tuhan memberi kamu anak. Tapi saudaraku, Sarah nggak pernah diskusi sama Hagar. Sarah cuma minta ngomong usulan sama Abraham. Jadi saudaraku, secara status, saudaraku, Hagar itu nggak penting. Seperti sebuah barang yang bisa dikasihkan kepada orang lain tanpa persetujuan orang itu. Seperti benda. Dan itulah status hamba pada waktu itu. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Kejadian 16 ayat yang ke-6. Kita lihat sebelum kejadian-kejadian itu. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudaraku, setelah menikah, kemudian Hagar hamil, kemudian akhirnya Hagar menjadi sombong dan Sarah marah. Sarah marah sama Abraham. Dia bilang gini, ini hamba kita ini Hagar jadi sombong. Dia menghina aku. Apa yang Abraham katakan? Di ayat yang ke-6, dia berkata begini. Abraham berkata kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang tidak berubah. Di mata Abraham dan Sarai, Hagar itu tetap budak. Meskipun menikah dan punya anak, ketika terjadi perseteruan antara Hagar dan Sarah, Abraham berkata kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Jadi saudaraku, di mata Abraham dan Sarai, Hagar itu tetap hamba, tetap budak. Dia berkata, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar. Nah, kata menindas itu adalah kata anah yang dipakai. Nah, kata anah itu, kata menindas, itu sama dengan kata menindas yang dipakai ketika Firaun menindas bangsa Israel. Kata menindas itu yang sama. Jadi artinya kata menindas itu adalah memperlakukan secara tidak baik, dihina, diperlakukan sebagai budak, diperlakukan sesuai dengan kasar, mereka harus bekerja mati-matian, mereka mungkin harus bekerja dengan keras sekali, itu kata menindas. Dan itulah yang dilakukan oleh Sarah kepada Hagar. Perlakuan itu kasar, memberi kerja yang lebih berat. Bahkan kemungkinan walaupun Alkitab tidak menulis, Sarah memperlakukan Hagar dengan kasar, bukan cuma secara verbal. Akhirnya Hagar lari, sehingga ia lari meninggalkan tuannya. Ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, saudaraku, perhatikan di sini. Dalam teologi Kristen dan Yahudi, ketika ditulis malaikat dan ada Tuhan huruf besar, capital letter, itu berarti adalah kunjungan Allah secara teofani.
Jadi Allah mengambil rupa malaikat datang ke bumi. Penampakan Tuhan secara nyata. Itu dibedakan. Kalau saudara lihat malaikat, itu berarti malaikat Jibril, malaikat yang biasa. Tapi kalau ditulis malaikat dan Tuhannya itu huruf besar, itu teofani. Penampakan Tuhan secara nyata mengambil rupa malaikat. Jadi di sini Tuhan itu menampakkan diri kepada Hagar. Tuhan menghampiri Hagar, ayat yang ke-8. Katanya Hagar hamba Sarai. Menarik saudaraku, menarik. Alkitab menulis bahwa ketika Tuhan itu datang menjumpai Hagar, dia memanggil Hagar dengan predikatnya. Apa? Hamba Sarai. Hagar hamba Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Wah, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, betul? Saudara percaya bahwa Allah itu maha tahu. Saya pernah khotbah ketika Tuhan itu bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Oke? Ketika dia panggil Adam, Adam, where are you? Itu dia bukan karena dia tidak tahu di mana Adam, tetapi dia sedang menunjukkan satu akar persoalan, satu dosa yang dilakukan Adam. Kenapa kamu sembunyi? Oke, demikian juga pada waktu dia memanggil Hagar dan bertanya kepada Hagar, hai Hagar hamba Sarai, dari manakah engkau berasal dan kemanakah engkau pergi? Ini satu pertanyaan, tetapi bukan berarti bahwa Allah bertanya. Allah sedang menunjukkan kepada Hagar bahwa engkau ini siapa? Dari manakah engkau berasal? Who are you? Engkau ini hamba. Dari manakah engkau? Engkau sudah lupa siapa kamu. Engkau sudah lupa bagaimana Tuhan mengangkat kamu dan memberikan anak dari keturunan Abraham. Sehingga saudaraku dikatakan bahwa kemanakah engkau akan pergi? Tuhan sedang mengingatkan bahwa Hagar sudah sombong. Dia meninggikan diri dan Tuhan mengingatkan supaya dia ingat dari manakah engkau berasal. Engkau ini hamba yang diangkat oleh Sarai. Makanya dikatakan Hagar hamba Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah engkau pergimu? Hagar ini jujur. Dia lari berkata, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Oke? Ayat yang ke-9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau apa? Ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi saudaraku, Tuhan tahu bahwa Hagar ini ditindas oleh Sarai. Diperlakukan dengan tidak baik, tidak dianggap sebagai istri daripada Abraham. Dia ini bumil, ibu hamil saudaraku ya. Saudaraku disuruh kerja, tapi Tuhan tahu bahwa dia ditindas. Tapi yang menarik saudaraku, Tuhan berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, seringkali kita berkata Tuhan itu baik. Tadi kita banyak nyanyi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. It's good. Tapi bagaimana dengan Sarah? Bagaimana dengan Hagar? Kenapa Tuhan yang baik itu membiarkan Hagar ditindas Sarah? Kenapa? Bukankah Tuhan baik? Mestinya Tuhan yang baik, dia berkata, aku memberkati engkau, pergilah. Tapi Tuhan yang baik itu berkata kepada Hagar, kembali kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudaraku perhatikan, ini satu message yang sangat penting. Seringkali kita berontak dengan otoritas di atas kita. Bagi istri yang otoritas di atasnya siapa? Halo? Suami, benar? Suami? Kadang-kadang engkau ditindas. Ditindas itu bukan berarti diperlakukan kasar. Bisa saja uang saku dibatasi, ya kan?
keadaan ekonomi sekarang nggak baik, sudah jangan belanja ya. No shopping online, no. Oke, cuman cuci mata saja. Oke. Cuci mata saja, oke? Ya, jadi seringkali kadang-kadang kita ditindas, diperlakukan dengan kasar atau siapa. Tapi saudaraku, ini menarik. Tuhan yang sama yang membiarkan Hagar ditindas kembali kepada Sarah. Tuhan yang sama yang seringkali membiarkan engkau di bawah penundukan daripada otoritas di atas Anda. Mungkin Hagar bisa berontak, mungkin Anda juga bisa berontak. Tetapi Hagar nurut, saudaraku. Dia kembali lagi kepada Sarah dan membiarkan dirinya ditindas. Dan ini satu proses buat Hagar. Saudara, Hagar ini sombong, dia tinggi hati. Dulu budak nggak dihargai, tapi begitu dia hamil, dia memandang rendah. Apa yang dia pandang rendah? Mungkin dia melihat bahwa Sarah itu adalah seseorang wanita yang tidak berguna. Gak bisa punya anak, aku bisa punya anak, aku bisa memberikan. Dia meninggikan dirinya. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan memproses Hagar. Dan seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja kita sombong, bisa saja kita tinggi hati. Dan karena itu Tuhan membiarkan kita masuk di dalam proses Tuhan. Seperti Tuhan memproses Hagar. Tuhan membiarkan Hagar itu ditindas, saudaraku. Kesombongan kita selalu akan memicu konflik dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya banyak teman dan kita enggak peduli. Kita konflik dengan satu orang, ya sudahlah hilang teman satu, saya masih punya 20. It's okay lah, ya kan? Tapi saudaraku, masalahnya saudaraku, kalau kita membiarkan sikap sombong itu dalam kehidupan kita, Alkitab katakan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong. Satu kali kalau kesombongan itu terus ada, terus kita pelihara dalam kehidupan kita, yang jadi musuh itu bukan sekitar-sekitar kita, yang jadi musuh itu Allah. Dan saudaraku, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Ada yang sombong berarti itu. Yang ngomong sombong berarti. Oke, ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah Elroi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ini satu pernyataan yang luar biasa, saudaraku. Engkaulah Elroi, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudaraku, bagi seorang yang namanya Hagar, yang tidak pernah dipandang, ketika ada orang yang melihat dia, memandang dia, ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Sebagai seorang budak yang setiap hari dia ketemu sama orang, dia melayani, dia tidak dipandang sebagai manusia, sebagai satu pribadi. Tapi dia berkata, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Karena itu dia memanggil Tuhan El-Roi, Allah yang melihat aku. Nama El-Roi menjadi satu penghiburan buat Hagar. Sebab dia dipandang, dia dilihat, dia dihampiri, dia didatangi ketika dia ada di padang gurun. Ketika tidak ada seorang pun peduli kepada dia lari meninggalkan, Tuhan datang menghampiri dia. Bagi Hagar itu satu penghiburan yang besar. Ternyata Allah yang jauh itu juga Allah yang datang dan dekat menghampiri dia. Saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Hagar merasa bersyukur, diperhatikan, dilihat oleh Tuhan. Walaupun Abraham tidak melihat dia, tidak menganggap dia, Sarah juga menindas dia, tidak memperhatikan dia. Tapi Tuhan melihat dia. Tuhan memperhatikan dia. Ada satu hal yang menarik yang mungkin saya lihat juga. Bukan cuma Tuhan yang melihat dia. Alkitab katakan, sebab katanya, bukankah di sini kulihat
Dia yang telah melihat aku. Saudara, ini satu pernyataan yang luar biasa dari seorang yang namanya Hagar. Dia sadar bahwa bukan cuma Tuhan yang melihat dia, tapi dia yang melihat Tuhan. Wow. Saudaraku, teofani pertemuan dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita sebagai orang yang berdosa, kita bisa melihat Tuhan. Siapakah Hagar? Dia orang berdosa, dia sombong, dia budak, dia orang Mesir bukan pilihan. Tapi dia bilang, aku melihat Tuhan. Bahkan Musa pun ketika dia berkata, Tuhan aku melihat engkau, mau lihat engkau. Alkitab katakan engkau nggak bisa lihat aku. Ya, di satu celah itu pada waktu dia ke Gunung Sinai, dia bilang Tuhan bawa dia ke satu celah, engkau aku izinkan untuk melihat punggungku. Tapi Hagar, sebab di sini kulihat Tuhan yang melihat aku. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa bagi Hagar. Dan hari ini satu message buat saudara, mungkin ada masa-masa di mana engkau tidak diperhatikan, tidak ada orang yang memperhatikan engkau. Mungkin orang tuamu kurang perhatian sama engkau, lebih perhatian kepada kakakmu atau adikmu, atau suamimu lebih perhatian kepada bisnisnya, bukan kepada engkau. Ada yang bilang, tadi siapa ya? Saya, iya dah. Sampai mana saya tadi? Mungkin suamimu lebih perhatian bisnisnya daripada engkau, ya? Atau engkau tidak diperhatikan di dalam lingkungan pekerjaanmu, engkau bekerja sekuat tenaga, engkau pikir engkau mengerjakan sesuatu supaya engkau berprestasi, tapi tidak lihat ada seorang pun menghargai engkau. Mungkin gembalamu juga tidak memperhatikan engkau. Ya, enggak pernah telepon. Tapi Elroy, Allah yang melihat saudara dan memperhatikan saudara. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Elroy. Haleluya, amin, saudaraku. Ya. Jadi yang pertama adalah Hagar adalah satu-satunya wanita yang menamai Tuhan, Elroy, Allah yang melihat aku. Dan dia bukan cuma Tuhan melihat dia, tapi dia melihat Tuhan. Yang kedua, Kejadian 21 ayat 8. Ayatnya cukup panjang ya. 8 sampai 18. Ada 2 poin lagi. Saya punya 15-20 menit. Oke, Kejadian 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu. Sudah keluar ya. Ismail. Dan ia disapih. Ini bicara tentang Ishak. Jadi Hagar itu sudah kembali lagi kepada Abraham. Dan akhirnya kemudian dia bertumbuh besar. Kemudian Sarah melahirkan yang namanya Ishak. Kemudian keduanya bertumbuh besar. Ini terjadi. Bertambahlah besar Ishak. Dan ia disapih. Disapih itu pisah susu. Mereka bikin pesta besar Abraham. Saya nggak tahu waktu Ismail pisah susu apakah dipestakan juga atau tidak. Saya nggak tahu. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Ayat 9. Waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah saudaraku, ayat yang selanjutnya itu Sarah itu marah. Saya pikir kalau Ishak sama Ismail itu kan saudara, main sendiri kan enggak apa-apa. Tapi waktu saya menyelidiki bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya, ternyata ini salah terjemahan. Ada kata mocking, benar ya, was mocking. Hagar the Egyptian has, ayat 9 ya. Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. Jadi di sini peristiwanya adalah Ismail itu mocking kepada Ishak. Menghina, bahkan mungkin mentertawakan Ishak.
Kenapa? Apa yang ditertawakan? Yang ditertawakan adalah nama Ishak. Nama Ishak itu adalah artinya dia tersenyum. Ya kan? Jadi itu dibuat bullying, dibuat lelucon, dihina. Tapi di dalam kitab-kitab Rabiah itu adalah ditulis bahwa ini satu ejekan, satu intimidasi, dan mungkin juga bersumber dari kesombongan Ismail bahwa dia anak yang sulung yang menerima hak kesulungan. Jadi saudaraku, di situ Sarah melihat bahwa anaknya dihina oleh Ismail. Ishak dihina dan kemudian sebagai seorang ibu dia marah. Dia ngomong sama Abraham ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Saudaraku, saya ngelihat ini cukup menyedihkan. Bagi orang yang beriman, bapak orang beriman ternyata di dalam keluarga-keluarga yang dipilih, ternyata sumbernya juga soal duit. Sebab Sarah tidak mau Ismail itu menerima harta warisan dari Abraham. Oke. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Oh, tegas banget Sarah. Ya, anak itu enggak akan dapat warisan daripadamu. Ayat yang 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Soalnya kata menyebalkan itu salah terjemahan juga. Kata yang dipakai adalah distress. Artinya Abraham tertekan. Feel pressure. Karena apa? Karena bertengkar. Anak bertengkar. Istri bertengkar. Dua-dua. Ya, saudaraku ada WL. Bukan worship leader. Wanita lain. Itu WL-nya. Iya kan? Ada wanita lain di situ. Ya. Jadi suami-suami kalau saudara mau hidup damai. Jangan punya wanita lain. Yang percaya katakan amin. Loh, kok ibu-ibu yang jawab? Kok ibu-ibu yang jawab? Saya mau suami-suami yang jawab. Jangan ada wanita lain suami-suami yang berkata ya percaya amin. Loh. Nanti ditanya aja suaminya suruh ngomong begitu ya. Nanti di rumah aja. Mungkin malu hari. Sampai mana ya? 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Jadi dia feel pressure. Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Sekali lagi, itu distress. Ya, bukan menyebalkan. Karena hal anak dan budakmu itu dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Saudaraku, ini menarik. Haruslah engkau mendengarkannya. Waktu Sarah nawarin Hagar, Abraham tidak bertanya sama Tuhan. Tapi waktu terjadi pertengkaran, Alkitab katakan haruslah engkau mendengarkannya. Satu yang menarik, saudara. Ya, dan Abraham mendengar, Abraham tertarik, saudara. Sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat 13. Tetapi keturunanmu dari hambamu juga akan kubuat menjadi satu bangsa. Karena itu anakmu, ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti, serta segebat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya bersama anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Apa yang terjadi? Ayat 15, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Saudaraku, salah terjemahan lagi. When the border in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Bukan dibuang ya. Waktu saya lihat ayat ini, masa anaknya dibuang? Ya. She put the boy under one of the bushes. Ya. Oke. Ayat 16, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya sebab tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Ayat 17, ini yang menarik. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru,
apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ayat 18, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah sebab aku akan membuat dia menjadi yang bangsa yang besar. Oke, yang pertama Elroy, Allah yang melihat aku. Yang kedua Elroy, Allah yang melihat kita, yang melihat Hagar adalah Allah yang mendengar. Dia mendengar setiap jeritan hati kita. Ayat 17 katakan Allah mendengar. Ada 2 kali kata mendengar ditulis. Saudaraku, kita punya Allah yang mendengar. Hagar itu dikunjungi Tuhan 2 kali. Yang pertama ketika dia lari meninggalkan karena ditindas. Yang kedua waktu diusir. Waktu diusir dia bersama Ismail ya di padang gurun, Tuhan mengunjungi dia. Ketika dia ada di padang gurun, Abraham cuma memberikan dia, Alkitab katakan roti dan sekirbat air. Saudaraku, saya mikir, saudaraku, Abraham ini kejam atau tidak ya? Tapi saudaraku, saya melihat dari konteksnya bahwa Abraham ini seorang pengembara, dia tahu bahwa air itu berharga di padang gurun. Alkitab katakan bahwa mereka berjalan di padang gurun Berseba. Dan sampai satu masa, satu tempat air itu habis, dia di situ dan mau meninggal. Tapi Tuhan datang dan membuka matanya, ada sungai, ya, ada mata air, kemudian diberikan air, diberikan minum. Nah, perhatikan di sini bahwa kembali lagi kepada Abraham. Saya tahu bahwa Abraham bukan orang yang kejam. Dia mengasihi Ismail. Tapi dia bersandar kepada janji daripada Tuhan yang sendiri mengatakan, aku akan membuat anakmu Ismail ini menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, singkat saudaraku, ada 2 hal yang Tuhan bagikan kepada Hagar pada waktu itu. Yang pertama dia berikan air, yang kedua dia berikan yang namanya covenant. Covenant, perjanjian. Tuhan ngomong kepada Hagar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat anak ini menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, Allah mendengar dan Allah memberikan perjanjian kepada Hagar dan akhirnya saudaraku, Tuhan menggenapi. Saudara bisa bayangkan seorang ibu dan seorang anak cuman berbekal air dan roti, berjalan di padang gurun. Tapi Tuhan sanggup memelihara hidup mereka. Di padang gurun pun Tuhan sanggup memelihara kehidupan mereka. Sebab Allah mendengar seruan mereka. Apa yang terjadi? Hari ini kita melihat bahwa Ismail dan keturunannya adalah keturunan dari bangsa Arab di bagian utara. Mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang besar, Nebayot, semuanya itu bangsa-bangsa yang besar. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa dengan kekayaan minyak yang berlimpah-limpah, saudaraku. Hari ini kita bisa melihat bahwa janji Tuhan kepada bangsa Ismail, kepada Ismail itu digenapi. Walaupun kelihatannya enggak mungkin cuman berbekal air dan roti, tapi Tuhan menggenapi janjinya untuk bangsa Ismail ini, untuk Ismail. Saya mau katakan begini, ada posternya, God not only see where you are, He see where you can be. Tuhan gak hanya melihat di mana engkau sekarang, siapa kamu sekarang, tapi Dia bisa melihat akan jadi apa kamu. Saudaraku, ada satu poster painting, saya mau cerita tentang ini. Oke. Saudaraku, di Prancis itu ada satu museum yang cukup terkenal, namanya Louvre. Saya nggak bisa bahasa Prancis ya. Ya itu terkenal sekali, billion dolar barang-barang bersejarah disimpan di situ. Oke? Nah, ada satu painting yang disimpan di situ. Painting ini dinamakan namanya Checkmate. Digambar oleh seorang yang namanya Friedrich Moritz, ya, tahun 1831. Digambar, di situ ada iblis,
kemudian ada seorang pemuda, dan ada angel di situ. Nah, di painting ini, saudaraku, the devil ini lagi win, lagi menang. Raja daripada pemuda terjepit dan checkmate, skak mati. Oke? Nah, satu waktu museum ini dikosongkan untuk memberikan satu penghargaan kepada para champion di situ. Nah, para champion ini dibikin tour ke museum itu. Dan satu waktu mereka datang dan semua champion-champion itu datang ke situ ngelihat museum ini. Mereka melihat painting ini dan tour guide-nya berkata bahwa ini checkmate, bahwa pemuda ini kalah dan tidak ada harapan, rajanya, pion rajanya akan mati, sudah nggak bisa jalan lagi. Oke? Tapi selain champion-champion yang lain, ternyata ada satu champion chess maker. Namanya Paul Murdy, master catur legendaris. Dan saudaraku, ketika semua orang bergerak, dia itu di situ dia penasaran, dia lihat papan caturnya. Dan ketika dia lihat papan caturnya, dia analisa, kemudian tour guide-nya itu sudah pindah ke beberapa lukisan, dia sadar bahwa orang ini masih di sini. Terus kemudian dia balik. Sir, kita sudah moving, ayo kita sebentar. Saya adalah world champion, ya, chessboard. Dia bilang juara dunia catur, seluruh dunia, juara 1. Saya bermain catur dari sejak kecil. Saya bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat di dalam catur ini. Dan ketika saya memperhatikan gambar painting ini, saya memperhatikan papan catur yang ada di situ, saya merasa aneh, saya merasa ada yang salah di situ. Tour guide-nya bilang, apa yang salah? Yang salah, kamu harus ganti nama atau ganti gambar daripada catur ini. Kenapa? Dia bertanya. Dan dia jelaskan begini, kamu harus ganti nama atau gambar dari painting ini. Kenapa? Karena dia bilang, aku ini juara dunia catur. Aku lihat papan catur, ternyata ini bukan checkmate. Raja itu masih punya satu jalan untuk bisa keluar. The king has one more move to win. Saudara, dan orang ini kaget saudaraku. Ternyata saudaraku bahwa orang yang menggambar ini, dia tidak lihat itu, dia cuma menggambar, ya mungkin ada contohnya, tapi ternyata saudaraku rajanya bisa punya jalan satu lagi. Ini masih bukan checkmate, saudaraku. Hari ini, saudaraku, seringkali kita seperti Hagar. Kita nggak punya jalan keluar. Tapi satu kabar gembira. Allah melihat kita. Allah mendengar kita. Dan Allah tahu there's one more move we can go. Ada satu jalan yang kita bisa pergi. One more step, kita bisa lolos. Saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Tuhan itu adalah Elroy. Dia Allah yang mendengar dan dia Allah yang mendengarkan. Yang ketiga, yang terakhir, Kejadian 21 ayat 20. Saya panggil para pemain musik. Kejadian 21 ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Yang pertama, Elroy, Allah yang melihat. Yang kedua, Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Yang ketiga, Allah yang melihat adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia menyertai, saudara. Dia menyertai Ismail dan Hagar. Dia menyertai ibu ini mendidik anaknya di padang gurun, saudaraku.
Satu hal yang tidak mudah sebagai seorang ibu mendidik, kadang-kadang banyak persoalan, banyak hal-hal yang terjadi. Tapi kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan menyertai dan Tuhan membuat jalannya berhasil. Satu ayat lagi yang terakhir. Kejadian 25 ayat yang ke-1. Saudaraku, setelah Hagar diusir, kemudian dia tinggal di padang gurun bersama dengan Ismail. Ternyata kemudian setelah itu, setelah Sarah melahirkan anak yang namanya Ishak, kemudian beberapa tahun kemudian Sarah itu meninggal. Alkitab katakan Kejadian 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Ayat yang kedua, perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah, ada 6 anak, saudaraku. Nah, yang menarik di sini, Keturah itu tidak disebutkan dari mana dia berasal. Kitab-kitab Misra para nabi menyebutkan bahwa Keturah itu adalah Hagar. Ini mereka yang nulis. Hagar yang kemudian menjadi istri daripada Abraham kembali setelah Sarah itu meninggal. Saudaraku, nama Hagar adalah orang asing atau terbang atau lari. Makanya dia suka lari, nggak tahan. Tapi nama Keturah yang diubahkan dari Hagar menjadi Keturah adalah dupa yang harum buat Tuhan. Saudara, ini satu hal yang menarik, saudaraku. Hagar menjadi seorang yang bertahan, dibiarkan ditindas, dia menurut mengikuti Tuhan, taat di proses Tuhan, dan akhirnya dia kembali menjadi istri daripada Abraham menurut kitab-kitab Midras, kitab-kitab para nabi, saudaraku. Nabi-nabi Israel pada waktu itu mereka menulis selain daripada Old Testament, mereka menulis surat-surat yang lain bahwa Keturah itu adalah Hagar yang dipersunting kembali setelah Sarah meninggal. Saudaraku, percayalah bahwa Elroy, Allah itu melihat kita, Allah mendengar kita, dan Allah menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa sekalipun kami ada di tempat yang terpojok, in the corner, tapi Tuhan menyediakan kita satu jalan lagi, satu langkah lagi kami bisa meloloskan diri. The King has still one more move. Dan kami percaya bahwa Tuhan itu mendengar, Tuhan melihat kita, dan Tuhan menyertai setiap langkah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah Elroy ini menjadi penghiburan, kekuatan buat kita, bahwa masalah kita, masalah yang biasa, sebab kita punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Berkati Tuhan, berkati jemaatmu di tempat ini. Berkati Tuhan. Dan biarlah Elroy ini menjadi satu nama, bukan cuma sekedar nama Tuhan, tapi menjadi panggilan, satu menjadi janji dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu melihat kita, Tuhan mendengar kita, dan Tuhan menyertai kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. God bless you. Kita ada announcement and offering. Kita berdoa untuk persembahan sebelum ada acara untuk para mothers. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan baik, semua apa yang ada pada kami, semuanya karena Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus berkati setiap tangan yang memberi. Haleluya. Amin. Saudara. Amin. Sebentar, pengumuman ya. Oh, bentar. Ada beberapa pengumuman penting, saudaraku. Saudara, tanggal 14 hari Kamis, itu hari kenaikan. Oke? Di sini tidak ada ibadah karena memang bukan hari libur,
Tapi kalau saudara punya waktu, saudara bisa online. Dari gereja, semua gereja di Indonesia itu libur dan mereka punya ibadah karena itu hari kenaikan. Ya, tanggal 14 saya juga pergi ke Korea. Tanggal hari Minggunya saya khotbah tentang kenaikan di gereja Indonesia di GBDI di Korea. Ya, tolong doakan perjalanan kami, kita bisa memberkati gereja itu. Oke, minggu depan kita dilayani oleh Pastor Hanhan, Pak Agus Gunawan. Terus 2 minggu lagi tanggal berapa ya? 2 minggu lagi itu Pastor Yohanes Irawan dari Semarang. Kemudian minggu terakhir kita dilayani oleh Pastor Tim Balakrisnan dan Ibu Eli akan menerjemahkan di sini. Oke? Saya juga ditawarin juga untuk vaksin flu free. Bisa saudara, kalau saudara mau dan mau mendaftar, saudara bisa daftar sama saya. Tapi syaratnya harus ada 10 orang lebih. Bulan Juni kita bisa bikin vaksin flu, orangnya bisa datang ke sini, saudara divaksin free of charge. Ya, tapi harus 10 orang lebih. Tapi kalau saudara sudah punya klinik-klinik dan saudara bisa dapatkan free, ya sudah nggak apa-apa, saudara nggak perlu daftar. Oke? Nah, ini cuma satu pilihan yang kita bisa ditawarin untuk mendapatkan vaksin flu secara gratis. Orangnya datang sini nggak perlu saudara booking ke klinik-klinik saudara. Oke? Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih buat persembahannya. Saya serahkan ke Ibu Geisha. Amin, terima kasih Pastor Steve. Pastor Peter. I'm sorry, it's only one name in my brain now. Thank you very much, Pastor Peter. Ketika kita sebagai manusia tidak ada jalan, kita pikir it's block everywhere. Tetapi jangan lupa, ada pribadi yang luar biasa yang selalu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Amen? God is very good. So, this is the day. Oh, you want to say something? This is the day kita mempersiapkan diri kita untuk appreciation kepada ibu-ibu tercinta dan terkasih. Bangga ya kita jadi seorang ibu? Bangga nggak? Bangga, karena apa? Amin, yay! Karena Tuhan menciptakan seorang ibu itu very special. Engkau diciptakan spesial dari yang sudah spesial. Ketika Tuhan menciptakan Adam, it's already special in God's eyes, isn't it? Itu udah dibuat spesial, sangat utuh dan sangat baik. Dan kemudian Tuhan menidurkan Adam, membuat Adam tidur. Dan ketika dia tidur lelap, Tuhan mengambil tulang rusuknya. Mengambil tulang rusuk yang sudah sempurna, menjadikan seorang wanita. Dan ketika itu menjadi seorang wanita, dan Tuhan mengatakan, this is your helper. Remember this, kita bukan pembantu. Helper yang dikatakan adalah yang selalu memberikan nasihat, bantuan, support, doa. Dan kita sebagai seorang wanita sangat perlu sekali untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena wanita yang takut akan Tuhan itu sangat luar biasa berharga. Amin? Amin. Oh, I like that spirit. Okay. Mari silakan. Hari ini ibu-ibu dengarkan baik-baik persembahan, statement, dan appreciation. Once again, happy Mother's Day to all the moms here. Saya udah mengalami menjadi ibu. Saya udah mengalami menjadi ibu. Saya tahu jadi betapa susahnya untuk mengasihi anak dari lahir sampai besar. Jadi we appreciate you all moms. Untuk itu saya membacakan puisi singkat ini, perwakilan dari anak-anak untuk para ibu di House of Blessings. Ibu, dengan hati yang takut akan Tuhan, Ibu menjadi cahaya di tengah kegelapan, mengajarkan kami cinta dan kasih.
dengan doa yang tak pernah berhenti, kami diantar ke jalan yang benar. Ibu, dengan iman yang teguh, Ibu menjadi pilar yang kuat, mengajarkan kami tentang Tuhan dengan telumpuk kasih dan pengorbanan, mengingatkan kami tentang cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Ibu, dengan hati yang lembut, Ibu menjadi tempat berlindung, mengajarkan kami tentang kasih Tuhan. Dengan senyum yang manis dan air mata, mengingatkan kami tentang cinta Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Ibu, di setiap langkah kami, Ibu selalu ada. Di setiap doa kami, Ibu selalu diingat. Dalam setiap nafas kami, Ibu selalu dicintai. Selama hidup masih ada, kami akan selalu bersyukur atasmu. Terima kasih Ibu atas segala kasih dan pengorbananmu. Terima kasih Ibu atas cinta dan doa yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Ibu, karena Engkau adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Shalom semuanya. Ini nyala ya? Shalom. Shalom semuanya. Oke, saya akan mewakili suami. Oke. Tuhan baik banget dalam hidup saya karena Tuhan memberikan kepada saya dua wanita yang luar biasa, mama saya dan istri saya. Tiga wanita to be honest. Mama mertua saya juga luar biasa. Saya bukan lagi sebagai anak karena mama mertua sama mama saya sudah tidak ada. Tapi saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, dan melalui kehidupan mereka mendemonstrasikan kata sacrifice buat hidup saya. So terima kasih untuk para ibu-ibu di sini, kalian wanita-wanita yang luar biasa. Sesuatu privilege menurut saya untuk bisa menjadi seorang ibu yang melahirkan satu generasi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke. Tuhan mengambil kelembutan awan, menyulam kasih yang tak terbatas, menghampirkan kehangatan di setiap langkah. Kanggunan bunga yang mekar mengingatkan pada cinta yang tak pernah pudar. Ketenangan danau yang jernih mencerminkan jiwa yang suci dan damai. Keceriaan anak-anak yang bermain mengingatkan pada kebahagiaan yang sederhana. Keindahan matahari terbenam melukiskan harapan yang tak pernah padam. Kemudian Tuhan membentuk dari semua itu sebuah mahakarya cinta yang tiada duanya. Sebuah anugerah yang paling berharga. Sebuah cinta yang tak tergantikan, tak terhindar. Dan ketika selesai, Tuhan menyebutnya dengan lembut, Ibu. Dengan air mata kasih, dengan doa yang tak pernah berhenti, dengan cinta yang tak pernah berakhir, Ibu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Amin, terima kasih statementnya. Itu datang dari suara hati para pria yang mengakui tanpa ibu we are nothing. Ya enggak? Nah, ibu itu walaupun Mother's Day mereka enggak pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik. Ya enggak? Juga special for Ernie, thank you very much for cooking today. It's amazing, tepuk tangan dong. Ya, kerja keras itu, padahal harusnya dia duduk manis ya. Itu menandakan ibu gak pernah istirahat. 24 jam gak cukup. Nah hari ini, kuasanya Tuhan yang luar biasa.
Aduh udah ya, udah dikasih appreciation dari bunga, ucapan terima kasih dan juga ketika Tuhan memberikan yang terbaik semua itu banyak sekali tadi udah disebutkan dan Tuhan bilang udah selesai nih ketika membuat wanita. Dan dia berkata, ibu inilah wanita-wanita akan dipanggil ibu, mama, mami, apa lagi? Bahasa, bunda, semua, apa lagi? Mbok. So everything. Dengarkan, you are special. Tetap jadilah istri yang takut akan Tuhan. Tetap berdiri tegak. Karena tanpa Tuhan Yesus dalam hidup kita gak kuat ngadepin semua ini. Amen. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat ibu-ibu kita yang akan memberikan suaranya yang luar biasa. Mari Tante Siska dengan grup HOB and I Care. Mari tepuk tangan lagi bapak-bapak yang keras bapak-bapak harus menepuk 5 kali lipat dari yang lain. Haleluya. Ini adalah statement daripada para ibu yang takut akan Tuhan juga. Ke kanan, kiri, kanan. Ya, terus ya. Kanan, kiri, ya. Siap. Thank you, Jesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you looking below, it was now and then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. Say, one day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking for you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, my Lord. Day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Amen. Woo. Inilah wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Amen. So the next is we will give you some appreciation. Mari bapak-bapak, tolong dibagi. Okay, say belum selesai. Well, this morning we will have a appreciation buat seorang wanita yang kita panggil ibu. Untuk kita semua yang ada di sini dan di dalam rumah Tuhan ini. Selamat Hari Ibu dan selamat ulang tahun, Sis Ling Ling. Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kasih-Mu dalam melayani Tuhan dan jemaat. It's not easy menjadi ibu gembala. Dan ingat, bukan Pastor Peter yang pilih kamu. Tuhan yang memilihmu untuk menjadi istri seorang gembala. And I know it's hard. I've been there, I'm still there. But I just want you to know we appreciate everything
So, yang dipegang di tangan ini, itu bukti. Bahwa engkau pergi capek-capek pulang kerja, masih mikirin kita semua. Masih mikirin apa yang akan diberikan kepada dari gereja ini kepada semua kita yang ada. Not only ibu-ibu, tetapi semua yang ada di sini. So, this appreciation bukan untuk membuat dirimu merasa tinggi, tetapi this is the reality. Ingat sekali lagi, kami menghargai kesetiaan dan pengorbanan dalam mendukung pelayanan. Kekasih hati Pastor Peter. Kekasih hati ya. Pura-pura gak dengar nih Pastor Peter nih. Tidak gampang menjadi ibu gembala. Enggak. Kenapa? Ke kiri diomongin, ke kanan diomongin. Jongkok diomongin, senyum diomongin. Well, that's life. Kenapa? Sebagai ibu gembala itu menjadi kayak, tahu nggak, panah itu selalu akan kena kepada ibu gembala. Mau baik mau nggak, but just remember, bukan kami yang mengatakan kau baik. Bukan kami yang mengatakan, oh lihat perbuatannya hebat. Bukan kami semuanya, bukan juga suami, bukan juga anak. Tetapi Bapa di surga. So don't give up. Alright? Don't give up. Kamu didukungin semua nih ibu-ibu nih. Yang selalu mendukung. So you're not alone. You're never alone. Kau telah membuktikan bahwa dengan kasih dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kau bisa melakukannya semuanya dengan baik di mata Tuhan. Karena di mata manusia gak pernah ada yang namanya selesai atau sempurna. Tetapi Tuhan melihat sedikit pun apa yang dilakukan oleh engkau. So a woman who fears the Lord, she will be praised. Wanita yang takut akan Tuhan akan selalu dihargai dan dihormati. So kamu adalah contoh penumpuk kasih dan kekuatan bagi kami semua. Bagi kami yang ada di sini, Ibu Gembala, kami akan selalu mendoakan dirimu untuk tetap kuat dan mempunyai hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Tuhan selalu membimbing dan memberkati kamu. There is something for you. Dari bunga. Foto sekali lagi. Oke, kita berdoa. Mari kita semua bangkit berdiri. Tante Gin, mau didoain dulu? Sebentar, jangan keluar. Mari kita arahkan tangan kita. Kami tahu betapa sulitnya parenting dan menjadi seorang ibu. Tapi seperti Hagar yang berhasil bukan karena kemampuannya, tapi karena penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Demikian kami memohonkan penyertaan Tuhan, favor Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan setiap para ibu. Mungkin masalahmu gak sama dengan ibu-ibu yang lain. Engkau menghadapi banyak hal, engkau menghadapi anak, engkau menghadapi suami atau apapun. Tapi kami percaya masalahmu berbeda. Tapi kami punya Tuhan, engkau punya Tuhan yang sama. Engkau punya Tuhan yang sama, yang siap menolong kehidupanmu, yang menyertai kehidupanmu, memberkati, menguatkan engkau di saat engkau sedang susah, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sedih. Tuhan memberikan penghiburan dalam kehidupanmu. Hari ini hamba-Mu berdoa sekali lagi, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk para setiap ibu di dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have had, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi Tuhan, berkati ibu-ibu, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan. Biarlah mereka memiliki spirit Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, roh yang tidak putus asa di dalam kehidupan mereka. Menghadapi apapun, gelombang apapun Tuhan, kami tetap percaya Tuhan sudah menyediakan satu jalan keluar dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi happy Sunday, happy Mother's Day. God bless you.